Berlatar di tempat parkir sebuah rumah sakit, cerita akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran paling melegenda di dunia kriminal bernama Alex. Ini orangnya yang bersamaan dengan itu telah datang pula seorang preman brutal yang sebrutal-brutalnya dia masih bisa menyempatkan waktu untuk menjenguk ibunya yang sedang terbaring sakit. Ketika si preman sudah berada di kamar tempat ibunya dirawat, dia langsung mencium kening ibunya dengan penuh kasih sayang. Tapi tiba-tiba ya, dari sini diketahui bahwa Alex ternyata dalam sebuah misi pembunuhan yang ketika sudah selesai melaporkan hasil pekerjaannya, ia pun lantas mencari-cari kunci mobil yang tak kenapa ia bisa lupa telah menyimpan kunci itu di dalam saku bajunya sendiri. Sementara di tempat lain kita akan diperkenalkan pada seorang agen FBI bernama Vincent, tidak pakai rompis, tidak pakai desta. Ini orangnya yang tengah melakukan penyamaran sebagai seorang pelanggan untuk mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur yang ironisnya si pelaku sendiri sampai hati melibatkan putri kandungnya dalam bisnis haram tersebut. Vincent memberikan sejumlah uang untuk membayar jasa gadis kecil bernama Beatrice ini yang dengan begitu agresifnya ia langsung mengajak Vincent untuk masuk ke kamar untuk melucuti pakaiannya yang ketika ditemukan alat penyadap di tubuhnya, Beatrice spontan uhui berlari untuk memberitahu ayahnya dan bersamaan dengan kedatangan beberapa anggota FBI lain, pria itu pun nekat menyeret Beatrice di balik todongan sepucuk pistol yang tanpa sedikit pun ia mengira jika Beatrice akan berani menggigit kokonnya, sehingga pada akhirnya pria itu pun tewas setelah Vincent berhasil mendolongnya jatuh dari atas loteng. Selama 11 bulan melakukan investigasi kasus bukanlah hal yang mudah bagi Vincent, terlebih jika dihadapkan dengan resiko seperti ini. Namun dibalik itu semua, atasannya yang bernama Gerald justru menganggap hanya sia-sia saja. Selain karena target utama yang telah terbunuh, Gerald juga memastikan bahwa kesaksian Beatrice tak cukup untuk membuktikan kebenaran kasus tersebut. Kembali ke Alex yang sedang berada di Meksiko City untuk menemui ayah Marisol yang bernama Marimas. Ini babangusnya, diketahui mereka memiliki profesi serupa yakni sebagai pembunuh bayaran yang karenanya Marimas langsung memberi Alex tawaran sebuah proyek besar padahal setadinya Alex sudah berniat untuk berhijrah dari pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Alex pun menuju salah satu tempat sesuai berkas yang tadi Marimas berikan, yaitu sebuah kota bernama El Paso, yang tak lain adalah kampung halaman Alex sendiri. Di tengah usianya yang semakin sepuh, ternyata Alex juga mengidap penyakit sejenis Alzheimer yang telah menggerus daya ingatannya, sehingga ia harus selalu mencatat hal-hal penting di lengannya, supaya tidak pohoan atau tidak lupa dengan hal-hal tersebut. Di hotel itu, Alex bertemu dengan Badrun atau asisten dari kliennya. Di sana Badrun langsung memberinya seperangkat senjata untuk Alex gunakan yang kemudian ia pun mulai memeriksa satu persatu dari beberapa orang yang harus ia eksekusi dalam waktu cepat. Beralih ke tempat lain di mana Vincent menemui Beatrice yang karena trauma dari kejadian tempo hari, ia nampak masih sangat membencinya. Kendati demikian, Vincent yakin jika Beatrice punya banyak informasi seputar sepak terjang kejahatan ayahnya yang untuk menjaga dia agar tetap aman, maka Vincent berencana agar segera melimpahkannya ke lembaga perlindungan saksi. Kembali ke Alex yang sudah berada di kediaman target pertama. Saat masuk, dia langsung mendodongkan pistol tepat di kepala si target serta mendesak dia agar segera menyerahkan sebuah flash disk yang telah diamankan dalam brankas perhiasan. Ya, meski sempat melakukan perlawanan, Alex berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara melenyapkan nyawa si target sekaligus berhasil mendapatkan flash disk yang dimaksud. Singkat waktu, Vincent dengan ditemani satu rekannya bernama Linda resmi memindahkan Beatrice ke sebuah panti tempat khusus penampungan anak yang tanpa disadari bahwa rupanya Alex sedang mengawasi perjalanan mereka karena ternyata Beatrice adalah target kedua yang harus dibunuhnya. Malam harinya Alex lihat kembali mendatangi panti tersebut, namun ketika mengetahui jika target keduanya ini adalah anak di bawah umur, Alex pun mengurungkan niatnya dan membiarkan Beatrice tetap hidup. Keesokannya Alex langsung memarahi Badrun karena dianggap telah bermain-main dengan mentargetkan seorang anak di bawah umur yang selama puluhan tahun menggeluti karir sebagai pembunuh bayarin. Alex memiliki aturan tersendiri untuk tidak membunuh wanita dan anak kecil.
Tak hanya itu, Alex sepertinya mulai mengendus skenario yang dijalankan kliennya, sehingga dengan jaminan flash disk tersebut, Alex mendesak Badrun untuk segera membatalkan kontraknya, bahkan mengancam akan menghabisinya jika terjadi sesuatu kepada Beatrice. The girl stays alive. You're answerable to me. Sementara itu kita akan dibawa ke sebuah lokasi ketika sosok Tante Glowing tengah melenggak-lenggok menuju kantornya. Dia bernama Davana, seorang pejabat tinggi negara yang dari percakapan Skype-nya dengan Badrun bisa dipastikan bahwa dialah dalang atau otak utama di balik misi pembunuhan yang sedang dijalankan oleh Alex saat ini. What does he want? To have the contract and the girl called off. Do that. Sebagai pejabat tinggi negara dengan deretan catatan hitam yang terselubung, Davana jelas terlihat khawatir atas apa yang saat itu Badrun laporkan terkait flash disknya, sebab andai saja dokumen di dalamnya sampai terekspos ke media, maka reputasi jabatan yang dijadikan kedok selama ini pun terancam akan ikut tercemar juga. And don't call me again. Beralih ke sebuah bar ketika pria mabuk tengah berusaha menggoda seorang wanoja untuk menyerahkan mahkota kehormatannya, di mana Alex yang kebetulan berada di sana pun langsung menghampiri pria tersebut dan berhasil membuatnya pergi sampai kuku lutut. Get the fuck out of here. Pohon tak akan jatuh jauh dari buahnya. Itulah mungkin gambaran posisi ketika si wanoja ini ujungnya merasa aman berada di dekat Alex. Bahkan dengan sukarela ia pun memasrahkan mahkota pusakanya tanpa Alex harus memintanya terlebih dahulu. Di tempat lain terlihat Linda bersama rekannya yang bernama Marcus tengah menikmati minuman pelepas tegang secara kasus yang mereka tangani bersama Vincent cukup menguras isi hulu. Pasalnya mereka sadar betul jika dalam kasus ini syarat akan berbagai kepentingan, persis seperti kasus yang pernah Marcus tangani baru-baru ini, di mana pada akhirnya orang baik hanya bisa menonton dari pinggir arena. The problem wasn't that no one knew what happened to the girl. Everyone knew. Dan benar saja, esoknya dikabarkan bahwa Beatrice telah tewas oleh seseorang yang Vincent sendiri tidak bisa menduga-duga siapa pelakunya. Begitupun dengan Alex yang ketika mendengar berita itu langsung tercengang kaget sebab merasa jika semalam dirinya tidak pergi kemana-mana, melainkan hanya fokus mengeksekusi si wanoja yang bersamanya. Menyadari ini adalah ulahnya si Badrun, Alex segera pergi ke area parkiran yang ketika sudah sampai di sana, tiba-tiba... You were never here. We never met. Do you understand? I understand. Get back! Ya, dengan terbunuhnya sang wanoja jelas membuat kemarahan Alex kian tersulut sehingga dia merangsung maju ke arah si penembak yang ternyata adalah rekan seprofesinya yang tiada lain adalah Akang Marimas. Sekalipun ada ikatan teman, namun yang Marimas lakukan terhadap si wanoja ini rupanya telah mengunci pintu maaf dari Alex yang tanpa ragu lagi mengikatnya pada kemudi mobil yang sebentar lagi akan meledak. Beralih ke Badrun yang sedang berada di antara orang-orang yang tengah berolahraga malam, tepat dari arah depannya muncul seorang pria berwajah gelap yang tak sedikit pun Badrun curiga jika itu adalah Alex yang datang untuk menunaikan ancamannya waktu itu. Dari sini mulai terbaca bahwasanya Alex memutuskan untuk merubah haluan. Itulah kenapa ia kemudian mendatangi rumah lamanya yang kini sudah berubah menjadi sarang japati, di mana ia merasa penasaran dengan flash disknya yang ternyata berisi sebuah ancaman serius dari Davana terhadap si pemilik flash disk tersebut. Selain itu juga ditemukan sebuah rekaman perbuatan tak senonoh yang dilakukan seorang pria terhadap Beatrice yang dari sepintas saja Alex sudah bisa menyimpulkan bahwa tujuan Davana membayar mahal dirinya adalah demi menutupi semua kejahatannya ini. Kembali ke lokasi penembakan Badrun tadi, di mana dengan semakin rumitnya kasus ini akhirnya Gerald meminta agar Vincent dan kedua rekannya melakukan yang semestinya dilakukan, yang dalam hal ini Vincent bersama Marcus mendatangi istri Badrun hingga didapatkan informasi terkaitan suaminya dengan pria bernama Wendy yang tak lain adalah putra dari Davana. Thanks for your help, Mrs. Borden. If you need anything, just give us... Sementara itu, Wendy nampak sangat ketakutan bahwa dengan tewasnya Badrun berarti sebentar lagi posisi mereka akan segera ditemukan. Namun dengan jiwa keibuannya, Davana berusaha membuat Wendy tetap tenang dan menyuruhnya untuk pergi ke luar negeri setelah mengadakan pesta esok malam. Tomorrow, after the party, you fly to Geneva. Di saat yang sama, Vincent mendapat telepon dari seseorang yang mengatasnamakan dirinya sebagai David Marshall. Dari pengakuannya, Vincent yakin jika dia adalah pelaku penembakan terhadap Badrun karena ternyata orang yang sedang berbicara dengannya yang tak lain adalah Alex. You're too slow to make the pay. Second choice. David Marshall. Mengetahui posisi Alex berada tepat di taman depan kantornya, spontan Vincent dan Linda berlari menuju arahnya. Akan tetapi begitu mereka sampai di sana, Alex sudah menghilang entah kemana. Munculnya nama David Marshall menjadi masalah baru bagi Vincent CS, maka dari itu Marcus kembali ditugaskan untuk menemui istri Badrun mengenai orang tersebut. Namun yang didapatkan di sini justru informasi lain yang jauh lebih penting lagi, yakni soal keterkaitan Badrun dengan seorang pejabat Mexico City bernama Davana yang kita tahu dialah otak dari semua kejahatan ini. He was being used. No.
You should go. He was one of Randy Tillman's lawyers. Savannah's son. The lawyer, the builder, Beatrice, all dead. Esokan malamnya kita langsung diarahkan pada sebuah hingar-bingar pesta yang tadi disebutkan, di mana Wendy, tidak pakai Walters, ditemukan sudah tewas tepat di kamar tidurnya ketika Linda dan Marcus tiba di sana. When I leave, lock the door. Okay. Mengetahui Alex sudah berada di luar, Vincent pun terus mengejarnya hingga ke satu tempat di mana terlihat mobil Alex sedang dinyalakan dan... Put it down. Ya, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan cerdas Alex untuk membuat Vincent tak berdaya. Setelah mengingat dan menimbang banyak informasi yang Alex miliki soal kejahatan Davana, maka akhirnya Vincent memutuskan untuk biarkan Alex pergi meski di belakang terlihat Marcus seperti sudah atil kokon, ingin segera menghabisinya saja. If I'm dead, you'll never know the truth. Put the gun down. Tak diduga tembakan Marcus salah satunya ada yang mengenai tubuh Alex sehingga saat ditemukan oleh petugas patroli dia masih tak sadarkan diri di dalam mobil yang sudah terparkir tepat di depan rumah lamanya. Namun ketika sadar, Alex spontan menembakkan pistolnya tepat mengenai polisi tersebut karena dikira sedang mengancamnya. Dari informasi yang didapatkan kemudian Linda mengungkapkan dokumen tentang profil Alex yang sebenarnya, di mana watak kriminal dia memang sudah terlihat sejak usia remaja sehingga tak heran jika di usia senja ia dikenal sangat melegenda meskipun memiliki riwayat penyakit Alzheimer yang dideritanya saat ini. Advanced Alzheimer's. Man's a vegetable. Vandalism, auto theft, assault. That could be him. Vincent berpikir bahwa tak ada lagi orang yang bisa terhubung dengan Davana kecuali Alex. Sementara di alamat rumahnya, Marcus merasa tak menemukan apapun kecuali hanya sarang Japati saja. Mendengar kata Japati, Linda sontak teringat jika petugas yang terbunuh semalam ditemukan di depan rumah yang banyak podol Japatinya. The one with the patrolman got killed. The floor had traces of pigeon shit on it. Setelah dipastikan bahwa Alex masih berada di tempat tersebut, maka pada malam harinya Vincent langsung membawa pasukan untuk melakukan penggerbekan. Tapi di sisi lain, Alex yang sudah mengetahui kedatangan mereka pun dengan santainya melenggang pergi melalui pintu belakang. Sementara di tempat lain, puluhan personel polisi di bawah pimpinan Danny terkesan lebih peduli dengan keadaan Davana yang masih dalam suasana berkabung. Yang tak lama terdengar suara sirene mobil patroli yang pastinya dilakukan oleh Alex, sehingga dia bisa masuk dengan mudah ke dalam ruang pribadi Davana. Stay in here. Don't open that door to anyone. Ketika Davana benar-benar pasrah dengan kemarahan Alex, tiba-tiba saja pistolnya mengalami macet sehingga Danny dengan cepat menghantam kepala Alex hingga jatuh tak sadarkan diri. Alex pun dibawa ke kantor FBI untuk mendapatkan perawatan setelah sempat dilakukan penyiksaan oleh Danny yang ketika dirinya sedang tertidur, muncullah seorang dokter yang merupakan orang suruhan Davana yang ditugaskan untuk menyuntikkan racun pada selang infusannya. Tetapi tiba-tiba... Ya, dalam waktu singkat situasi di sekitar kantor FBI berubah menjadi darurat. Bahkan unit dari pasukan SWAT pun terpaksa dikerahkan menyusul adanya informasi bahwa Alex telah menyandra dokter suruhan Davana demi untuk bisa berbicara langsung dengan Vincent. Just take care. Tak menunggu lama, tim penembak jitu disiapkan untuk mengawal Vincent yang sudah mulai bergerak menuju pintu depan kantor yang tanpa diduga, rupanya mereka semua telah disetting untuk menembak Alex dan... Setelah berhasil mengecoh para petugas, Alex terlihat sudah berada dekat Vincent untuk memberitahu sebuah kata, yaitu Barry. Entah apa maksud dari kata Barry tersebut, tetapi Alex yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk selamat pun memutuskan untuk keluar dari mobil dan tewas saat itu juga. Karena dianggap gagal, maka tim investigasi di bawah pimpinan Vincent ini akhirnya dibubarkan. Yang ketika mereka sedang beres-beres, Vincent tak sengaja menemukan tulisan kata Barry pada sebuah arsip foto yang di situ terdapat flash disk yang dimaksud Alex, sehingga Vincent segera menyerahkan kepada Gerald dan pengacara yang masih saja menganggap bahwa flash disk tersebut masih belum cukup untuk bisa menuntut Davana. Dengan fakta bahwa atasannya tidak bisa diandalkan dan sepertinya seolah memihak kepada Davana, Vincent memilih untuk mengambil solusi alternatif demi bisa menegakkan keadilan, yaitu dengan membunuh Davana menggunakan tangan atau kokodnya sendiri. Not like you got a job. I'm good. Perfectly no suspects, no witnesses. Details are sketchy. Tamat, ending yang cukup membagongkan.